Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesi Wanita Kristia dengan NIM 20104171119, kelas A1 Manajemen Mata Kuliah Perilaku Konsumen, dosen pengampu Bapak Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan terjemahan dari materi Perilaku Konsumen dalam Pemasaran, Pola, Jenis, dan Segmentasi. Perilaku konsumen dalam pemasaran, pola, jenis, dan segmentasi. Berapa kali Anda membuat keputusan sepanjang hari? Apa yang harus saya pakai hari ini? Parfum apa yang harus saya pakai? Apa yang akan saya makan untuk makan siang? Jika Anda memikirkannya, kami membuat banyak keputusan pembelian setiap hari tanpa terlalu memikirkannya. Keputusan-keputusan ini meskipun kelihatannya sepele, membuat para pemasar terjaga di malam hari karena menguraikan proses di balik keputusan pelanggan, berarti kami dapat menggunakan info tersebut untuk meningkatkan pendapatan. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah studi tentang konsumen dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, menggunakan atau mengkonsumsi dan membuang produk dan jasa, termasuk tanggapan emosional, mental, dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen menggabungkan ide-ide dari beberapa ilmu termasuk psikologis, biologi, kimia, dan ekonomi. Dalam panduan ini, kita akan melihat berbagai aspek dan segi perilaku konsumen dan kita akan membahas jenis segmentasi pelanggan yang paling efektif. Mengapa perilaku konsumen itu penting? Mempelajari perilaku konsumen penting karena membantu pemasar memahami apa yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dengan memahami bagaimana konsumen memutuskan suatu produk, mereka dapat mengisi celah di pasar dan mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dan produk yang sudah usang. Mempelajari perilaku konsumen juga membantu pemasar memutuskan bagaimana menyajikan produk mereka dengan cara yang menghasilkan dampak maksimal pada konsumen. Memahami perilaku pembelian konsumen adalah kunci rahasia untuk menjangkau dan melibatkan klien Anda, dan mengubah mereka untuk membeli dari Anda. Analisis perilaku konsumen harus mengungkapkan apa yang konsumen pikirkan dan bagaimana perasaan mereka tentang berbagai alternatif atau merek produk dan lain-lain. Apa yang mempengaruhi konsumen untuk memilih antara berbagai pilihan? Perilaku konsumen saat meneliti dan berbelanja. Bagaimana lingkungan konsumen, teman, keluarga, media, dan lain-lain mempengaruhi perilaku mereka? Perilaku konsumen seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemasar harus mempelajari pola pembelian konsumen dan mencari tahu tren pembeli. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen untuk mengatakan ya? Ada 3 kategori faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor pribadi. Minat dan pendapat individu dapat dipengaruhi oleh demografi, usia, jenis kelamin, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, faktor psikologis. Respon individu terhadap pesan pemasaran akan bergantung pada persepsi dan sikap mereka. Yang ketiga, faktor sosial. Keluarga, teman, tingkat pendidikan, media sosial, pendapatan semuanya mempengaruhi perilaku konsumen. Jenis-jenis perilaku konsumen. Ada 4 jenis utama perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku pembelian yang kompleks. Jenis perilaku ini ditemui ketika konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Mereka sangat terlibat dalam proses pembelian dan penelitian konsumen sebelum melakukan investasi bernilai tinggi. Bayangkan membeli rumah atau mobil. Ini adalah contoh dari perilaku pembelian yang kompleks. Yang kedua, perilaku pembelian yang mengurangi disonansi. Konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian tetapi mengalami kesulitan dalam menentukan perbedaan antar merek. Disonansi dapat terjadi ketika konsumen khawatir akan menyesali pilihannya. Yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan.
Pembelian kebiasaan dicirikan oleh fakta bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang sangat sedikit dalam kategori produk atau merek. Bayangkan berbelanja bahan makanan. Anda pergi ke toko dan membeli jenis roti pilihan Anda menunjukkan pola kebiasaan, bukan loyalitas merek yang kuat. Yang keempat, perilaku mencari variasi. Dalam situasi ini, konsumen membeli produk yang berbeda bukan karena mereka tidak puas dengan produk sebelumnya, tetapi karena mereka mencari variasi seperti ketika Anda mencoba aroma shower gel baru. Apa yang mempengaruhi perilaku konsumen? Banyak hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Namun faktor yang paling sering mempengaruhi perilaku konsumen adalah yang pertama, kampanye pemasaran. Kampanye pemasaran sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Jika dilakukan dengan benar dan teratur, dengan pesan pemasaran yang tepat, mereka bahkan dapat membujuk konsumen untuk mengganti merek atau memilih alternatif yang lebih mahal. Yang kedua, kondisi ekonomi. Khusus untuk produk mahal, seperti rumah atau mobil, kondisi ekonomi memainkan peran besar. Lingkungan ekonomi yang positif diketahui membuat konsumen lebih percaya diri dan bersedia untuk melakukan pembelian terlepas dari kewajiban keuangan mereka. Proses pengambilan keputusan konsumen lebih lama untuk pembelian yang mahal dan dapat dipengaruhi oleh faktor yang lebih pribadi pada saat yang sama. Yang ketiga, preferensi pribadi. Perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor pribadi, suka, tidak suka, prioritas, moral, dan nilai. Dalam industri seperti mode atau makanan, opini pribadi sangat berpengaruh. Keempat, pengaruh kelompok. Tekanan teman sebaya juga mempengaruhi perilaku konsumen. Apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh anggota keluarga, teman sekelas, kerabat dekat, tetangga, dan kenalan kita dapat memainkan peran penting dalam keputusan kita. Yang kelima, daya beli. Last but not least, daya beli kita memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku kita. Kecuali Anda seorang miliarder, Anda akan mempertimbangkan anggaran Anda sebelum membuat keputusan pembelian. Produknya mungkin bagus, pemasarannya bisa tepat sasaran, tetapi jika Anda tidak punya uang untuk itu, Anda tidak akan membelinya. Pola perilaku pelanggan. Pola perilaku membeli tidak identik dengan kebiasaan membeli. Kebiasaan dikembangkan sebagai kecenderungan menuju suatu tindakan dan menjadi spontan seiring waktu. Sementara pola menunjukkan desain mental yang dapat diprediksi. Setiap pelanggan memiliki kebiasaan membeli yang unik. Sementara pola perilaku pembelian bersifat kolektif dan menawarkan karakterisasi yang unik kepada pemasar. Pola perilaku pelanggan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, tempat pembelian. Sebagian besar waktu, pelanggan akan membagi pembelian mereka di antara beberapa toko, meskipun semua barang tersedia di toko yang sama. Pikirkan hypermarket favorit Anda. Meskipun Anda juga dapat menemukan pakaian dan sepatu di sana, Anda mungkin membelinya dari merek pakaian yang sebenarnya. Kedua, barang yang dibeli. Menganalisis keranjang belanja dapat memberi pemasar banyak wawasan konsumen tentang barang yang dibeli dan berapa banyak setiap barang yang dibeli. Barang-barang kebutuhan dapat dibeli dalam jumlah besar, sementara barang-barang mewah lebih cenderung dibeli lebih jarang dalam jumlah kecil. Jumlah setiap barang yang dibeli dipengaruhi oleh daya tahan barang, daya beli pembeli, unit penjualan, harga, jumlah konsumen yang dituju, dan lain-lain. Ketiga, waktu dan frekuensi pembelian. Pelanggan akan berbelanja sesuai dengan kelayakan mereka dan akan mengharapkan layanan bahkan pada jam-jam yang paling aneh. Apalagi sekarang di era e-commerce, di mana semua hanya dengan beberapa klik saja, merupakan tanggung jawab toko untuk memenuhi permintaan ini. Dengan mengidentifikasi pola pembelian dan mencocokkan layanan sesuai dengan waktu dan frekuensi pembelian. Satu hal yang perlu diingat, variasi musim dan perbedaan regional juga harus diperhitungkan. Keempat, metode pembelian.
Pelanggan dapat masuk ke toko dan membeli barang saat itu juga, atau memesan secara online dan membayar secara online melalui kartu kredit atau saat pengiriman. Metode pembelian juga dapat mendorong lebih banyak pengeluaran dari pelanggan untuk berbelanja online. Anda mungkin juga akan dikenakan biaya pengiriman, misalnya segmentasi perilaku pelanggan. Segmentasi pelanggan dan mengidentifikasi jenis pembelian selalu penting karena personalisasi dan pengalaman pelanggan merupakan faktor yang menentukan kesuksesan bisnis. Segmentasi yang efektif menjadi lebih penting. Hanya 33% perusahaan yang menggunakan segmentasi pelanggan yang mengatakan bahwa mereka merasakan dampak yang signifikan. Jadi, penting untuk menemukan teknik segmentasi yang memberikan kejelasan dan sesuai dengan bisnis Anda. Secara tradisional, sebagian besar pemasar menggunakan 6 jenis utama segmentasi perilaku. Yang pertama, manfaat yang dicari. Seorang pelanggan yang membeli pasta gigi dapat mencari 4 alasan berbeda: pemutihan, gigi sensitif, rasa, atau harga. Yang kedua, berbasis acara atau waktu. Segmen perilaku berdasarkan kesempatan dan waktu mengacu pada peristiwa universal dan pribadi. Acara universal berlaku untuk sebagian besar pelanggan atau audiens target. Misalnya, liburan dan acara musiman ketika konsumen lebih cenderung melakukan pembelian tertentu. Kesempatan pribadi berulang adalah pola pembelian untuk pelanggan individual yang berulang secara konsisten selama beberapa waktu. Misalnya, ulang tahun, anniversary, atau liburan. Belanja bulanan atau bahkan ritual sehari-hari seperti mampir untuk minum kopi dalam perjalanan ke kantor setiap pagi. Peristiwa pribadi yang jarang juga terkait dengan pelanggan individu, tetapi lebih tidak teratur dan spontan, dan karenanya lebih sulit untuk diprediksi, misalnya menghadiri pernikahan teman. Ketiga, tingkat penggunaan. Penggunaan produk atau layanan adalah cara umum lainnya untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku. Berdasarkan frekuensi di mana pelanggan membeli dari atau berinteraksi dengan produk atau layanan. Perilaku penggunaan dapat menjadi indikator prediktif yang kuat dari loyalitas atau churn, dan oleh karena itu nilai seumur hidup. Yang keempat, status loyalitas merek. Pelanggan setia adalah aset bisnis yang paling berharga. Mereka lebih murah untuk dipertahankan, biasanya memiliki nilai seumur hidup tertinggi, dan dapat menjadi pendukung merek. Yang kelima, status pengguna. Ada banyak kemungkinan status pengguna yang mungkin Anda miliki, tergantung pada bisnis Anda. Beberapa contohnya adalah non-pengguna, prospek, pembeli pertama kali, pengguna biasa, pembelot atau mantan pelanggan yang beralih ke pesaing. Yang keenam, tahap perjalanan pelanggan. Menyegmentasikan audiens berdasarkan kesiapan pembeli memungkinkan pemasar untuk menyelaraskan komunikasi dan mempersonalisasi pengalaman untuk meningkatkan konversi di setiap tahap. Selain cara tradisional ini, jenis segmentasi lainnya adalah model RFM. Pendekatan ini populer di kalangan pemasar e-commerce karena membantu mereka menciptakan pengalaman pelanggan seputar informasi yang mereka dapatkan tentang setiap segmen pasar. RFM adalah model segmentasi perilaku dan 3 huruf berasal dari kekinian, frekuensi, dan nilai moneter. Inilah yang ditunjukkan oleh variabel-variabel ini kepada Anda. Kekinian sama dengan seberapa baru pelanggan melakukan pemesanan terakhir di situs web Anda. Frekuensi sama dengan berapa kali pelanggan membeli sesuatu dari situs web Anda dalam periode waktu yang dianalisis. Nilai moneter sama dengan beberapa banyak yang dihabiskan setiap pelanggan di situs web Anda sejak pesanan pertama. Analisis model RFM dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, secara manual, mengekspor database Anda ke dalam spreadsheet dan menganalisis pelanggan Anda mengikuti aturan untuk analisis RFM.
Yang kedua, secara otomatis, melalui alat tertentu yang membuat dashboard RFM. Pertanyaan yang sering diajukan, apakah yang Anda maksud perilaku konsumtif? Perilaku konsumtif adalah studi tentang bagaimana orang membuat keputusan pembelian untuk memuaskan kebutuhan, keinginan atau keinginan mereka, dan bagaimana tanggapan emosional, mental, dan perilaku mereka mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk menganalisis perilaku konsumen, orang menggunakan konsep dan ide dari berbagai bidang seperti psikologis, ekonomi, biologi, dan kimia. Apa saja 4 jenis perilaku pembelian pelanggan? Ada 4 jenis perilaku konsumen. Perilaku pembelian kebiasaan, perilaku mencari variasi, perilaku pembelian yang mengurangi disonansi, perilaku pembelian yang kompleks. Jenis perilaku konsumen ditentukan oleh jenis produk apa yang dibutuhkan konsumen, tingkat keterlibatan, dan perbedaan yang ada antar merek. Apa contoh perilaku konsumen? Mari kita merencanakan liburan kota untuk 2 orang sebagai contoh perilaku konsumen. Untuk seseorang yang baru mulai berkencan, itu mungkin pengambilan keputusan yang luas. Tetapi untuk pasangan yang menghabiskan 5 tahun bersama, itu bisa menjadi pengambilan keputusan yang terbatas. Contoh lain dari perilaku konsumen dapat diamati saat melakukan reservasi di sebuah restoran untuk keluar malam bersama teman. Itu membutuhkan investasi waktu yang terbatas, sementara membuat reservasi untuk ulang tahun atau proposal adalah pengambilan keputusan yang lebih rumit. Bagaimana Anda mengidentifikasi perilaku konsumen? Analisis perilaku konsumen membantu Anda mengidentifikasi bagaimana pelanggan Anda memutuskan suatu produk atau layanan. Untuk mempelajari perilaku mereka, Anda memerlukan campuran data kualitatif dan kuantitatif. Apa saja ciri-ciri perilaku konsumen? Ada 4 faktor yang menentukan karakteristik perilaku konsumen: pribadi, psikologi, sosial, dan budaya. Semua faktor memiliki dampak besar pada perilaku konsumen, dan karakteristik yang menentukan pelanggan akan berubah seiring dengan perubahan hidupnya.